panel saya Kak Jody udah hadir. Sudah. Oke, Mirwan. Hadir. Oke, tim pemerintah apakah sudah hadir dan lengkap? Hadir. Oke, oposisi hadir dan lengkap? Hadir dan lengkap. Oke, selamat pagi menjelang siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Fael Maulida. Saya adalah ketua juri pada ronde perempat final LDB Divesen hari ini. Bersama saya ada panelis saya yaitu Kak Mirwanto dan juga Kak Jody Rahman. Sebelum mulai ada beberapa peraturan. Yang pertama, harap berikan preferensi POI sebelum Anda mulai berbicara. Bila tidak memberikan preferensi POI, maka akan diasumsikan otomatis lewat chat. Kedua, waktu bicara maksimal 7 menit 15 detik. Yang ketiga, POI itu antara menit 1 hingga menit 6. Yang keempat, harap juga mengatur waktu Anda sendiri karena akan sulit bagi saya untuk mengatur waktu melalui chat. Namun saya akan memakai apps di Zoom timer gitu, jadi akan ada timer nanti di kanan atas Zoom meeting ini. Kemudian terakhir, mohon hormati satu sama lain dan patuh kepada kode etik sehingga debat ini akan berjalan dengan lancar. Tanpa berlama-lama lagi, di bawah mosi Dewan ini mendukung advokasi minoritas melalui karya seni yang lebih fokus terhadap masa depan secara optimis dibandingkan sudut pandang historis. Memanggil pembicara pertama dari tim pemerintah, waktu dan tempat dipersilakan. Bentar ya Kak, set timer. HP-nya habis dicas. Oke. Eh, Suara saya terdengar jelas? Dengar. Oke. Untuk preferensi POI, tolong unmute, tapi tolong jangan spam. Saya harap ada POI, tapi jangan spam karena akan mengganggu proses perdebatan. Memulai perdebatan dalam 3, 2, 1. Dua sisi setuju bahwa tujuan dari advokasi minoritas itu akan dilakukan melalui karya seni, tapi dunia yang menunjukkan kekuatan dan usaha minoritas untuk validitas dua sisi, yaitu minoritas dan juga komunal, adalah dunia yang dukung proposisi. Debat ini berbicara tentang dunia, di dua dunia, di mana apakah advokasi historikal itu lebih baik dari masa depan yang optimis ataupun sebaliknya, bukan juri. Berapa konteks mosi di status quo? Lihat bagaimana penggambaran minoritas yang terjadi di status quo. Di status quo, advokasi minoritas seperti Black Lives Matter, misal Asian feminis dan sebagainya, itu terjadi dengan historikal, bukan? Apa yang terjadi? Dua hal. Satu, lihat bagaimana ini menunjukkan historis minoritas yang suffer itu, mereka dihina, mereka sengsara, mereka kena diskriminasi yang separah itu dan sebagainya. Tapi yang kedua, bagaimana minoritas yang haknya selalu di bawah mayoritas nggak bakal tercapai pada akhirnya. Tapi yang ketiga, narasi-narasi kuat juga itu ada, misal narasi-narasi feminis yang dikalahkan oleh narasi-narasi agama misalnya sebagainya yang ada di masa lalu. Jadi sebagai konklusi, penggambaran historis di status quo itu representasi bahwa eksistensi minoritas itu memang vulnerable dan memang lemah dan juga buruk, bukan Dewan Juri. Dan kami rasa ini sangatlah fatal, Dewan Juri, karena tujuan sounding itu untuk bagaimana kehidupan minoritas yang lebih baik ke depannya, bukan Dewan Juri. Sedangkan bagaimana ketika historis ini akan ada dua aktor, satu minoritas dan juga dua komunal yang akan berpikir negatif pada akhirnya, yang saya akan elaborasi di argumentasi saya. Tapi apa penggambaran masa depan yang positif, yang optimis di sisi kami? Satu, kami rasa ini akan menggambarkan bahwa bagaimana minoritas itu udah nggak suffer, mereka itu sukses, mereka berhasil keluar dari sisi vulnerable mereka. Tapi yang kedua, bagaimana mereka juga sudah setara pada akhirnya, penggambaran bahwa mereka itu kuat, ini akan menjadi motivasi kuat dan juga eksklusif bagi minoritas itu sendiri yang kami dukung di debat ini. Jadi apa problematika yang terjadi di sisi oposisi ketika mereka mau tetap menggunakan
historical sebagai advokasi minoritas melalui karya seni. Satu, urgensi yang nggak bakal soft di sisi oposisi. Advokasi ini nggak bakal jalan pada akhirnya buat orang-orang stay di kekelemahan minoritas, misal narasi-narasi agama itu masih ada dan sebagainya. Tapi yang kedua, itu lebih jauhnya, ini akan menjadi bumerang yang buruk. Ini akan demotivasi dari minoritas. Penggambaran yang buruk itu ada, komunal itu nggak bisa mengerti esensi perjuangan minoritas, misal. Ini sekrusial itu akan satu, demotivasi minoritas dan juga pada akhirnya mempengaruhi pemikiran komunal. Jadi apa framing yang kami bawa di debat ini? Satu, juri, kami mau bagaimana advokasi minoritas itu menggambarkan bahwa minoritas punya masa depan yang cerah, kesetaraan, keadilan, kesuksesan, dan lain sebagainya. Tapi yang kedua, kami juga mau ngasih motivasi yang positif dan eksklusif buat minoritas. Minoritas dan juga komunal itu sendiri, bukan dewan juri, untuk akhirnya berpikiran yang lebih positif ke depannya. Tapi yang ketiga, kami bakal buktiin kenapa optimis itu jauh lebih baik daripada simpati historis, dan kami juga bakal buktiin kenapa esensi advokasi itu lebih berjalan di sisi kami pada akhirnya di argumentasi saya nanti. Selamat datang di argumentasi saya. Kenapa secara prinsip advokasi minoritas melalui masa depan yang optimis melalui karya seni itu dijustifikasi secara komunal. Oke, gambarin atau potreisasi, pictureisasi gimana pergerakan minoritas itu jadi status quo. Satu, lihat bagaimana isu-isu historis minoritas yang nggak pernah soft status quo, stubbornness, kelemahan dan sebagainya itu masih melekat di sisi mereka. Even ada isu-isu Black Lives Matter dan sebagainya, kami rasa ini tersentralisasi dan juga belum maksimal. Yang saya akan elaborasi nanti juga tentang isu-isu feminis dan sebagainya. Tapi yang kedua, penggambaran kelemahan mereka melalui karya seni itu nunjukin ke komunal bahwa oh mereka emang selemah itu, makanya nggak bisa dikasih hak yang sama mayoritas. Tapi yang ketiga, mereka tuh didiskriminasi, mereka dikesampingkan dewan juri, dianggap orang-orang yang gagal. Hal ini sebegitu buruknya, inilah yang mau kita perjuangin di debat ini dan pasti akan hancur di sisi oposisi. Tapi oke, prinsip pertama yang kita bawa, kenapa urgensi itu ada dan perlu di-solve dan akan ke-solve di sisi kita. Oke, compare aja langsung di dua dunia. Lihat karakterisasi minoritas itu sendiri. Apa karakterisasi mereka? Satu, mereka tuh pada akhirnya punya interest yang segitu besarnya untuk dianggap setara, dianggap kuat dan sebagainya. Oleh karena itu, mereka melakukan hal-hal yang baik untuk improve diri mereka dan buktiin ke society bahwa mereka tuh bisa dan mereka tuh kuat. Tapi apa komparasinya di status quo? Portray yang selalu vulnerable di sisi oposisi, lemah dan sebagainya. Ketika pada akhirnya dunia oposisi itu mau bilang mereka mau manfaatin simpati dari society atau dari komunal, kenapa simpati itu nggak work? 3 level analisis. Satu, lihat bagaimana prasyarat simpati itu harus persamaan ideologi, relatabilitas dan juga adanya kesamaan kesedihan. Tapi yang kedua, ideologi komunal itu beda pada akhirnya. Misal maaf, ideologi LGBT itu yang berbeda dengan komunal, ataupun ideologi feminis yang beda dengan budayawan, sosial dan lain sebagainya, bukan dewan juri. Tapi yang ketiga, nggak ada relatabilitas kesedihan ataupun tentang bagaimana mayoritas pernah ngerasain kesedihan sama kayak mayoritas, minoritas bukan dewan juri. Ini nggak pernah berjalan di sisi oposisi. Jadi prasyaratnya satu, kesamaan ideologi, dan juga kedua, relatabilitas kesedihan, dan ini nggak pernah bisa berjalan di sisi oposisi. Jadi kami udah mitigasi case mereka dari awal. Oke, langsung compare aja. Kenapa masa depan yang optimis itu bakal berjalan di sisi kita? Satu, penggambaran kekuatan, penggambaran kesuksesan minoritas dan sebagainya. Yang kedua, pembuktian bahwa narasi-narasi buruk itu udah nggak ada, dan ini berjalan pada 2 aktor di debat ini. Satu, tentang bagaimana individu untuk minoritas itu sendiri, bukan dewan juri, yaitu minoritas itu sendiri. Ketika di momen pada akhirnya mereka itu di-frame sebagai orang yang kuat, orang yang sukses, orang yang spesial dan sebagainya. Apa output besarnya? Satu, ini akan menjadi dasar minoritas untuk punya motivasi yang segitu besarnya tentang bagaimana pada akhirnya mereka digambarkan akan sukses dan sebagainya. Tapi yang kedua, ada harapan lebih baik lagi pada mereka pada akhirnya. Bahwa pada akhirnya mereka tuh bakal seindah itu hidupnya. Misal bahwa pada akhirnya mereka akan show value mereka ke society. Tapi kenapa motivasi sepenting itu? 3 hal. Satu, ini akan mendorong diri minoritas untuk pada akhirnya proof ke society bahwa mereka bisa maksimal, bahwa untuk buktiin dan mereka nggak berhenti di situ aja untuk nyari hak mereka. Tapi yang kedua, motivasi penting untuk dorongan spiritual mereka juga. Mereka ngerasa masa depan mereka baik, jadi ada alasan mereka untuk improve. Tapi yang ketiga, motivasi penting pada akhirnya dunia yang baik di minoritas itu cuma ada di proposisi. Motivasi ini bakal eksklusif di sisi kita, karena bagaimana oposisi itu nggak bisa bilang kalau ini berjalan karena kami udah framing dari awal bukan dewan juri, karena historis itu nggak ada baik-baiknya, mereka dianggap lemah dan sebagainya, dan simpati udah nggak bisa berjalan, udah kita mitigasi dari awal. Oke, compare aja di dunia mereka. Ketika frame masa lalu itu ada, satu yang terjadi itu mereka di frame lemah, hak mereka nggak boleh sama, diskriminasi itu ada dan sebagainya. Apa outputnya juri? Berapa hak? Satu, ini otomatis menggambarin kalau mereka tuh minta dikasihani terus, orang-orang bakal mikir kalau mereka itu emang selemah itu dan nggak worth it udah diperjuangin, mereka maaf dan gak guna dan sebagainya. Tapi yang kedua, ketika mereka sukses dan sebagainya, dapat pekerjaan dan sebagainya, mereka dianggap mereka dapat pekerjaan gara-gara simpati dan sebagainya. Justru ini makin merusak eksistensi mereka di status quo sebagai minoritas, dan ini buruk karena orang-orang bakal mikir mereka nggak worth it tetap dikasih hak, bahkan sukses pun gara-gara kasihan dan sebagainya, bukan dewan juri. Tapi aktor kedua untuk komunal itu sendiri, kenapa ini pada akhirnya akan menggerakkan hati komunal di sisi proposisi?
Satu, prinsip yang kedua tentang bagaimana esensi dari advokasi minoritas melalui karya seni itu harusnya berjalan. Satu, dua sisi harus setuju bahwa bagaimana esensinya itu ngasih dunia yang lebih baik dari minoritas. Tapi yang kedua, bagaimana ini sebagai media sounding utama untuk bagaimana pada akhirnya kita engage minoritas itu lebih baik lagi. Sehingga pada akhirnya yang menggerakkan hati komunal, terutama misal aktor utamanya adalah aktivis-aktivis sendiri misal. Satu, minoritas akan dianggap sounding oleh aktivis, mereka dianggap peduli orang-orang lain dan sebagainya. Tapi yang kedua, impact-nya ini lebih jauh lagi kepada komunal di sisi kita di juri. Ketika komunal itu diberikan penggambaran yang baik dari aktivis-aktivis itu sendiri, bukan dari validasi minoritas itu sendiri, mereka percaya bahwa oh ternyata minoritas sudah melakukan hal yang sebaik ini, minoritas sudah usaha sebesar ini, dan gak cuma divalidasi sama minoritas itu sendiri, tapi juga orang-orang lain, aktivis-aktivis yang peduli sama mereka. Ini pada akhirnya akan menggambarkan bahwa minoritas sebaik itu, komunal juga akan percaya pada akhirnya bukan di juri, dan ini gak pernah ada di sisi oposisi. Oleh karena itu, dukung proposisi. Baik, terima kasih atas pidatonya. Sekarang untuk membuka kasus dari tim oposisi, memanggil pembicara pertama dari tim oposisi. Silakan. Apakah suara saya terdengar jelas? Iya, terdengar. Untuk preferensi interupsinya, unmute saja, tapi saya akan terima kalau misalnya ada waktu tersisa. Saya akan mulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Selama bertahun-tahun setelah film Superman telah dirilis, saya belum pernah melihat seorang anak pun memakai celana dalam di luar celana ketatnya dan mencoba untuk melompat dari atap untuk terbang karena atas dasar bahwa masyarakat mengetahui bahwa hal semua itu adalah sebuah karangan fiksi. Masalah dalam debat seni ini adalah sebagian besar seni tidak memiliki dampak langsung pada orang karena orang tidak akan melakukan apa yang mereka lihat di televisi. Orang tidak akan bertindak seperti apa yang dalam buku karena mereka tahu bahwa hal itu adalah fiksi. Kami berpendapat bahwa yang benar-benar mengubah pikiran adalah fakta dan logika. Maka dari itu, meskipun di dalam skenario terbaik ke sisi pemerintah, pesan yang Anda sampaikan dalam buku tersebut tidak akan mengubah tindakan Anda, tetapi lebih kepada hal-hal yang Anda baca setelah Anda membaca buku itu. Dan itu akan didasarkan pada fakta. Oleh sebab itu, apa yang akan kami buktikan di sini adalah orang lebih terpapar pada fakta dan logika ketika ada cerita tentang kejadian nyata historis dalam kehidupan mereka, atau yang telah terjadi di negara mereka dalam sejarah, yang kemudian dapat memotivasikan mereka untuk membaca lebih lanjut atau mempelajarinya lebih lanjut dalam pelajaran sejarah mereka. Koneksi dengan berita dan penelitian nyata yang terjadi di luar sana yang benar-benar mengubah pikiran yang terjadi secara eksklusif di sisi oposisi. Sebelum saya melanjut pada argumen saya, beberapa sanggahan terlebih dahulu. Pertama, masalahnya di dalam sisi pemerintah adalah ketika mereka membuat sebuah film yang berdasarkan genre utopia atau di mana semua minoritas sudah tidak tertindas. Apa yang akan terjadi adalah masyarakat yang teranodukasi atau yang belum pernah mengetahui tentang keberadaannya tertindasnya minoritas, mereka akan berpikir bahwa masalah itu sudah terselesaikan dan sudah bukanlah masalah besar. Mereka akan berpikir bahwa masalah-masalah seperti rasisme sudah tidak terjadi lagi. Namun yang kedua, minoritas juga dapat merasa harapan di pihak kami. Kami terdapat kolektivisasi berdasarkan keluhan kolektif. Justru dengan mereka melihat bahwa orang lain merasakan hal yang sama, mereka tidak merasa terasingkan, melainkan merasa menjadi bagian dari kelompok yang dirugikan dan lebih termotivasi untuk melakukan perubahan. Ada dua argumen yang saya ingin bawakan sekarang. Yang pertama, mengapa sisi kami terdapat lebih banyak dukungan dan perhatian dari masyarakat ketika didasarkan fakta yang benar-benar terjadi di masa lalu. Ini argumen penting karena terkait prerequisite dari semua dampak. Perbingkaian pertama yaitu mengapa orang tidak akan mengubah tindakan atau aktivisme hanya berdasarkan seni saja. 3 alasan terstruktur di sini. Pertama, karena mereka tahu bahwa itu adalah propaganda. Seni memiliki sebuah gagasan, itu Anda tahu bahwa penulis memiliki sebuah pesan yang mereka ingin sampaikan, bukan? Banyak orang menganggap bahwa produsernya adalah seorang liberal atau stereotip lain, maka dari itu masyarakat yang jauh lebih kecil kemungkinannya untuk rentan terhadap pesan ini karena dianggap sepenuhnya subjektif ketika sutradaranya mengontrol seluruh cerita tersebut. Dalam komparasi, akan ada lebih banyak objektivitas yang tersedia untuk digunakan, terutama ketika Anda mengkonsumsinya dari berbagai sumber, hanya fakta objektif yang tidak dapat dikontradiksi dan lain-lain. Dan yang kedua, masyarakat umumnya memiliki pola pikir untuk tidak percaya apa yang mereka lihat di TV. Seperti orang tua memberitahu anak-anaknya sejak usia muda, jangan percaya semua yang Anda lihat di TV. Kami terbiasa dengan Photoshop dan mengetahui bahwa mereka memiliki kapasitas yang besar untuk melakukan banyak hal yang tidak akurat dari kehidupan nyata. Jadi pola pikir
pikir yang kami ada pada saat melihat seni bukanlah pola pikir tentang mendidik diri sendiri atau menambah pengetahuan, tapi lebih kepada pola pikir untuk bersenang-senang atau mencari hiburan saja. Dan yang ketiga, ketika sesuatu terasa seperti fiksi atau tidak terhubung secara langsung dalam kehidupan masyarakat, mereka tidak cukup peduli untuk benar-benar bertindak atas hal itu. Sedangkan ketika kami membaca mengenai sesuatu yang benar-benar relevan dengan kehidupan nyata, seperti saya berada di tengah zona perang saat ini, saya jauh lebih mungkin untuk benar-benar melakukan sesuatu tentang hal itu karena saya benar-benar terdampak secara aktif. Mengapa ini terjadi secara eksklusif di sisi kami? Beberapa alasan penting. Pertama, ya karena ketika saya membaca buku yang didasarkan seperti misalkan konflik Israel-Palestina atau tentang Holocaust, itu adalah titik di mana saya benar-benar mendapatkan pengingat konstan dalam kehidupan sehari-hari, karena itu mengingatkan saya pada hal-hal yang benar-benar terjadi yang dibicarakan dalam pelajaran sejarah atau di berita. Dan yang kedua, jauh lebih mudah bagi guru saya untuk mengintegrasikan dalam pelajaran sejarah misalkan. Ini jauh lebih mudah ketika seni didasarkan pada konten aktual yang dipelajari dibandingkan fiksi. Selain itu, guru jauh lebih tidak takut untuk dilihat seperti mereka sedang mendorong sebuah agenda mereka sendiri, karena guru tidak ingin disalahkan oleh orang tua. Ketika ada seni misalnya To Kill a Mockingbird yang menceritakan tentang seorang pria kulit hitam yang dituduh secara salah atas kekerasan seksual seorang wanita kulit putih di Alabama Selatan yang didasarkan pada fakta historis terkait tingginya statistik orang berkulit hitam dipenjarakan dengan salah. Ketika melihat seni tersebut sangat sulit untuk menafsirkan dengan salah. Jadi sangat mudah bagi para guru untuk misalkan untuk membawanya dalam konteks pendidikan atau dalam pelajaran, sehingga murid-murid pun akan jauh lebih memungkinkan untuk mencari dan membaca terlebih lanjut isu tersebut karena menarik bagi mereka dan berdasarkan peristiwa nyata. Dan kemudian di sisi kami juga dapat menghasilkan diskusi karena karya seni dihubungkan kembali ke kehidupan nyata. Dan yang terakhir, di sisi kami fokus pada penyorotan historis yang lebih dapat dipercaya untuk benar-benar terjadi. Ketika saya membaca tentang film Utopia di sisi pemerintah, saya tidak takut begitu banyak tentang ini akan terjadi pada saya atau di negara saya, karena saya tahu bahwa hal itu adalah fiksi. Saya tahu bahwa semua yang keluar dari film itu adalah fiksi dan tidak asli, dan mudah bagi saya untuk mengatakan itu tidak akan terjadi pada saya. Komparasinya adalah di sisi kami, ketika saya membaca mengenai sesuatu yang benar-benar terjadi secara nyata, itu membuat jauh lebih memungkinkan bagi saya untuk takut itu akan kemungkinan terjadi lagi pada negara saya atau keluarga saya sendiri, dan membuat saya lebih sadar dan membaca mengenai hal ini karena saya tahu itu didasarkan pada cerita nyata. Dan yang kedua, terkait representasi penderitaan dan ketidakadilan bagi minoritas dalam sejarah. Juri sejarah panjang dan merenggang pada masa lalu. Ini berarti bahwa penderitaan dan rasa sakit yang dialami berbagai minoritas tertindas juga dapat diabaikan dan tersembunyi dalam status quo. Ada insentif bagi orang-orang yang berkuasa untuk menutupi masa lalu yang menyakitkan ini. Faktanya adalah bahwa orang sekarang juga menyalahkan mereka yang berkuasa di atas penderitaan yang mereka alami adalah alasan mengapa sangat penting bagi anggota minoritas untuk merebut kembali hal itu dengan fokus kembali pada masa lalu. Mengapa sisi kami ada representasi yang lebih baik? Yang pertama, di sisi pemerintah akan ada monopoli atas informasi itu yang ada. Itulah mengapa sangat penting untuk mengatakan kualitas fiksi di luar sana dan menyediakan sumber dan perspektif alternatif tentang trauma historis. Catatlah bahwa tidak ada dalam mosi yang mengatakan bahwa fiksi ditulis oleh orang-orang yang termarginalkan, sehingga tidak ada yang mencegah sekelompok orang putih menulis fiksi di sisi mereka tentang pengimajinasikan masa depan di mana gerakan hak sipil memperbaiki rasisme, dan itu tidak ada lagi. Justru di sisi kami akan lebih banyak representasi bagi produser yang berkulit hitam atau aktor minoritas, karena hanya ketika Anda memiliki penyorotan historis, minoritas akan dipanggil karena ada sebuah dorongan untuk menyampaikan cerita sekuat mungkin. Dan yang kedua, di sisi kami ada representasi yang lebih baik. Mengapa? Karena film-film seperti distopia atau utopia di sisi mereka berarti bahwa karya oleh komunitas yang termarginalkan seringkali jauh lebih tidak terlihat dalam kategori fiksi mereka. Dan hal ini karena di sisi pemerintah mereka menciptakan seluruh dunia di mana sehingga tidak dapat memperhatikan detail dari satu komunitas individu, dan mereka harus menciptakan seluruh dunia yang baru sebagai kerangka fakta alternatif dari dunia yang sudah ada, sehingga ada batasan untuk dapat membahas secara detail tentang bagaimana orang-orang di dalam minoritas tersebut dapat menderita. Mengapa ini penting? Karena satu, orang dari komunitas tersebut merasa terluka dan merasa tersakiti karena mereka tidak didengarkan. Ini penting bagi mereka karena merasakan rasa sakit adalah valid, mengetahui bahwa itu terjadi dan bahwa orang lain sedang mengalaminya, dan mengetahui bahwa mereka tidak hanya histeris karena mereka memikirkan hal-hal yang tertentu. Dan yang kedua, ketika kami memiliki cerita alternatif dari kelompok tertindas dari kehidupan nyata, jika kehidupan nyata seorang ada dalam cerita itu, orang sesungguhnya melewati ini. Itu adalah nilai yang sangat besar, kecuali jika juri Anda percaya bahwa segera setelah kami akan mati, hal-hal yang kami alami tidak memiliki nilai. Dan semua poin yang saya telah bawa sangat bangga di sisi oposisi. Terima kasih atas pidatonya. Sekarang untuk melanjutkan kasus memanggil pembicara kedua.
dari tim pemerintah, waktu dan tempat. Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Oke. Interupsi unmute saja, tapi tolong jangan spam. Perdebatan akan saya mulai dalam 3, 2, 1. Kedua sisi setuju untuk pada akhirnya mau advokasi minoritas melalui karya seni dan sebagainya. Tujuannya sama untuk pada akhirnya sama-sama menaikkan isu minoritas dan sebagainya demi pada akhirnya mencapai tujuan yang paling baik bagi minoritas. Tapi kedua sisi percaya bahwa pada akhirnya kedua hal ini harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Kami mau untuk pada akhirnya melakukan hal ini secara optimis, tapi pada akhirnya mereka mau dari sudut pandang historis dan sebagainya. Kami akan membuktikan kenapa ini akan jauh lebih baik, tapi mari masuk ke ranah sanggahan saya terlebih dahulu. Pertama, mereka bilang bahwa pada akhirnya dengan adanya historis ini akan menciptakan orang-orang yang mau membaca berita ataupun membaca fakta-fakta dan sebagainya, karena ini ada di buku pelajaran mereka dan sebagainya, sehingga pada akhirnya faktanya akan dan lain sebagainya. 3 analisis kenapa pada akhirnya hal ini salah. 1, kami rasa ini nggak benar, karena pada akhirnya mereka juga nggak pernah buktikan, karena pada akhirnya orang-orang akan ada tujuan di sana. Mereka bilang bahwa pada akhirnya ini akan ada di buku pelajaran dan sebagainya, tapi kami rasa ini nggak relevan, karena pada akhirnya isu-isu minoritas ini nggak pernah ada, karena pada akhirnya dimasukkan kepada buku-buku, misalnya buku sekolah dan sebagainya, itu adalah isu yang sangat relevan, misalnya di Indonesia itu Indonesia keseluruhan, tapi bukan beberapa kaum di Indonesia aja, bukan Dewan Juri, sehingga nggak ada hal yang nantinya akan dorong mereka untuk nyari fakta itu dan sebagainya. Walaupun ada juga di pelajaran dan sebagainya, ini juga nggak akan bisa mastiin mereka untuk ngedorong mereka untuk cari-cari fakta dan sebagainya, karena memang pada akhirnya ini bukan tujuan mereka untuk pada akhirnya tahu ras itu misal dan sebagainya. Namun yang kedua, kami rasa justru di hal ini malah bikin orang-orang yang nggak mau lihat film ataupun karya seni itu ataupun cari-cari fakta itu jauh lebih banyak lagi, karena pada akhirnya di setiap karya seni ataupun fakta yang Anda gambarkan itu pasti menggambarkan kesusahan, itu pasti ada aktor yang didemonisasi. Misal buruknya apa, orang-orang kasus-kasus seperti BLM misal dan sebagainya, orang-orang yang didemonisasi dalam kasus-kasus seperti ini adalah orang-orang mayoritas. Buruknya apa? Ya orang-orang yang di mayoritas itu nanti yang didemonisasi itu nggak akan ada yang mau nonton, karena pada akhirnya mereka ngerasa bahwa pada akhirnya mereka adalah orang yang didemonisasi di situ, mereka adalah orang yang salah dan sebagainya, sehingga pada akhirnya nggak akan ada yang mau nonton. Ataupun kayak misalnya Holocaust dan sebagainya, yang nggak akan ada orang-orang Jerman yang mau nonton, karena pada akhirnya di situ mereka didemonisasi dan sebagainya, sehingga pada akhirnya di sisi kamu justru malah akan bikin mayoritas orang-orang itu Interupsi. nonton. Namun yang ketiga justru kalau kita flip, ini akan jauh lebih baik ketika pada akhirnya ketika mereka klaim bahwa pada akhirnya di sisi kami itu akan bikin fiksi ataupun optimis secara masa depan dan sebagainya. Kami rasa ini justru baik, karena pada akhirnya ini akan bisa naikin isu dengan lebih baik lagi. 2 alasan. 1, karena pada akhirnya ini akan bikin orang-orang jadi mau lebih nonton hal-hal ini, yang pada akhirnya nanti akan membuat mereka mencari-cari dengan jauh lebih lanjut, karena pada akhirnya ada hal yang pada akhirnya mau mendorong mereka untuk menonton hal ini di paling pertama misalnya dan sebagainya. Namun yang kedua, ini juga akan menunjukkan kepada orang-orang bahwa pada akhirnya kaum minoritas ini juga bisa sukses misal dengan apa yang telah mereka lakukan sebelumnya misalnya dan sebagainya, dan tidak terus-menerus menyuapkan kepada orang-orang kalau pada akhirnya minoritas ini selalu orang-orang yang kesusahan dan sebagainya. Kami rasa adalah tujuan dari minoritas itu sendiri untuk pada akhirnya dilihat sanggup dan dilihat mampu oleh orang-orang, dan bukan terus-menerus dilihat sebagai orang yang kesusahan dan sebagainya. Kami rasa tujuan ini akan jauh lebih tercapai di sisi kami, maka argumentasi mereka telah runtuh. Oke, mari masuk ke ranah argumentasi praktik saya. Layer pertama, karena pada akhirnya karya seni yang fokus ke optimis adalah hal yang paling maksimal untuk mencapai advokasi yang jauh lebih maksimal juga ke depannya. Mari kita gambarin gunakan karya seni dari sudut pandang historis. Orang-orang yang mengadvokasi ini juga tujuannya adalah untuk pada akhirnya mencari simpati dan meraih dukungan yang sebesar itu bagi masyarakat mayoritas misal, ataupun memberikan penyadaran bagi minoritas apa saja hal yang harus mereka hilangkan misalnya dari historis ini dari karya seni, lagu dan sebagainya. Tapi apa bentuk dari hal ini? 1, mereka up isu tentang diskriminasi lewat karya seni, film dan sebagainya. Namun yang kedua, mereka menjual karya seni dengan isi tersirat yang menyuarakan tentang kesusahan minoritas di status quo misalnya dan sebagainya. Tapi kenapa pada akhirnya hal ini bukanlah hal yang seharusnya kita lakukan di dunia yang kita tinggali saat ini? Kami rasa kasus-kasus ini bukanlah kasus yang relevan dan dapat meraih hasil yang maksimal itu. Padahal kami rasa untuk mencapai kebahagiaan dan kesuksesan yang bagi minoritas ini adalah hal yang paling penting untuk dilakukan, karena pada akhirnya ini menyangkut kehidupan mereka juga. Ketika pada akhirnya mereka susah bekerja, makan, diskriminasi dan sebagainya, secara prinsip ini salah, maka kita harus segera mitigasi, bukan yang jadi. Tapi mari kita lihat kenapa pada akhirnya secara historis itu nggak akan bisa maksimal demi meraih hal yang kita perdebatan kali ini. 2 hal. 1, kami rasa dengan adanya penyebaran isu secara historis kelam, inilah yang nantinya terus-terusan membuat narasi-narasi yang menjadi beban minoritas itu terus hidup. Seperti contohnya, seperti narasi-narasi suatu agama itu adalah agama teroris misalnya sebagainya. Dengan adanya karya seni sepertinya menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang menunjukkan bahwa mereka diskriminasi karena alasan-alasan ini. Inilah yang nanti akan terus menimbulkan diskursus di masyarakat tentang bagaimana pada akhirnya hal itu benar atau tidak misalnya sebagainya. Akan ada masyarakat yang terus mendukung narasi-narasi ini seperti ini, karena pada akhirnya ada hal yang mendorong mereka untuk mengetahui eksistensi atas hal tersebut misal dan sebagainya.
Namun kedua, tentang bagaimana isu simpati dan sebagainya, itu juga udah nggak bisa jalan Dewan Juri. Karena apa? Apa hal yang pada akhirnya menimbulkan simpati? Beberapa hal. Satu, tentang relabilitasan, tentang kesamaan masa lalu misal ataupun kesamaan ras dan sebagainya. Namun yang kedua, sedari awal mereka memang memiliki tujuan untuk ke sana, misalnya aktivis yang memang beda ras tapi memang tujuannya untuk bela-bela orang kayak gini. Tapi lihat gimana pada akhirnya hal ini tuh nggak inklusif dimiliki sama semua orang. Nggak semua orang itu mau tahu tentang adanya isu tentang minoritas yang diskriminasi misal, karena pada akhirnya mereka nggak ada reliabilitasan dan nggak ada tujuan ke sana. Kalau mereka lihat juga mereka nggak akan ngerasa apapun karena pada akhirnya nggak ada reliabilitasan karena mereka nggak punya latar belakang yang sama. Misal di momen Anda ngejual hal-hal yang pada akhirnya menunjukkan historikal seseorang, Anda nggak akan bisa untuk pada akhirnya mencapai tujuan yang maksimal. Simpelnya gini, secara historikal Indonesia itu dijajah orang Jepang ataupun Belanda, jadi mereka ada reliabilitasan satu sama lain. Tapi bagi orang Timor Leste, mereka justru yang dijajah sama orang Indonesia, tapi orang Indonesia nggak akan punya reliabilitasan itu karena mereka nggak ngerasain hal yang sama, bukan Dewan Juri. Ini juga yang nanti akan terjadi kepada kaum minoritas itu sendiri. Terlebih lagi di sisi mereka itu mereka malah mendemonisasi orang-orang mayoritas misalnya sebagainya. Jadi nggak akan bisa untuk pada akhirnya mencapai kemaksimalan dalam mencapai ini semua. Tapi buruknya apa? Masyarakat yang lihat ini nantinya juga bakal ngecap bahwa minoritas adalah kaum yang lemah, kaum yang selalu minta tolong tanpa ada usaha misal. Padahal di status quo sudah banyak minoritas yang pada akhirnya berusaha untuk masuk ke kursi parlemen misal. Mereka udah usaha untuk area-area yang tinggi demi mendapatkan hak mereka. Tapi semua ini hancur di momen karya-karya ini selalu ditunjukkan ke masyarakat, dijadikan makanan masyarakat dan sebagainya, dan nunjukin seberapa susahnya kehidupan mereka. Mereka bakalan terus-terusan dianggap lemah dan sebagainya. Jadi walaupun ini dilihat oleh masyarakat juga, ini justru malah akan buruk, bukan Dewan Juri. Ini bakal melenceng dari kemauan minoritas itu sendiri yang mau dianggap setara dan sebagainya. Tapi bagi masyarakat minoritasnya secara langsung, kalau misalnya karya seni ini mereka digambarkan secara historis dan sebagainya, isinya apa? Satu, tentang kesusahan mereka untuk keluar dari diskriminasi, namun yang kedua tentang penderitaan mereka selama ini, bukan Dewan Juri. Tapi manifestasinya apa? Akan ada rasa munculnya sedih bagi kaum minoritas itu sendiri, sampai pada akhirnya akan muncul demotivasi untuk pada akhirnya mengejar hal yang mereka mau. Di status quo mereka sudah supaya untuk pada akhirnya upaya untuk pada akhirnya masuk parlemen dan sebagainya, tapi publik atau karya seni ini malah masih gambarin mereka sebagai orang yang susah dan sebagainya. Inilah yang nantinya akan ini buruk, kenapa daerah semua usahanya nanti akan terhenti karena ada pemikiran terbangun kalau oh iya diri saya tidak mampu dan akan selamanya seperti ini, untuk bangkit itu susah dan saya harus mencari pertolongan saja dan sebagainya. Inilah hal buruk yang akan diciptakan oleh oposisi. Tapi apa yang kami mau dalam perdebatan kali ini? Kami mau untuk pada daerah untuk ciptain optimis aja dan sebagainya. Kami rasa bagi masyarakat ini akan jauh lebih bagus karena pada daerah kita akan menarik masyarakat dengan jauh lebih baik lagi karena tidak ada kaum yang didemonisasi misalnya dan sebagainya, dan akan menunjukkan kesempatan orang minoritas itu juga besar dengan adanya usaha-usaha mereka dan sebagainya. Tapi yang kedua, bagi kaum minoritasnya sendiri, eksklusifnya adalah ini akan menjadi dorongan mereka untuk pada daerah mengejar masa depan yang digambarkan itu, bukan Dewan Juri. Kenapa daerah akan ada hal yang membuat mereka percaya bahwa mereka adalah orang-orang yang mampu dan bisa. Apalagi ketika advokasi ini telah menyebar, inilah yang nanti akan membuat dorongan yang makin besar untuk meraih itu semua bangga menjadi proposisi. Baik, terima kasih atas pidatonya. Memanggil pembicara kedua dari tim oposisi, waktu dan tempat dipersilakan. Suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Oke, sebentar. Berikan saya sedikit waktu untuk set timer pribadi. Untuk preferensi interupsi, tolong di chat saja. Saya akan memulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Beberapa observasi sebelum masuk ke titik pertentangan terhadap pidato pembicara kedua pemerintah, karena pembicara kedua secara sukses membunuh kasus mereka. Observasi pertama yang saya mau Anda catat di atas adalah argumen mereka terkait harapan harus tidak diprioritaskan atas beberapa alasan. Yang pertama, ini pertentangan dengan argumen prinsip kami terkait validasi suffering individu terutama minoritas. Mengapa ini sangat penting? Karena satu, orang-orang dari komunitas itu akan merasa terluka dan merasa rasa sakit mereka diwakili dan merasa rasa sakit mereka diwakili dan didengarkan. Ini penting bagi mereka di sisi kami. Mereka merasakan rasa sakit mereka adalah valid, mengetahui itu terjadi dan bahwa orang lain mengalaminya, dan mengetahui mereka tidak hanya histeris jika mereka memikirkan hal-hal tertentu. Dan yang kedua, ketika kami memiliki cerita alternatif dari kelompok tertindas, jika kehidupan nyata seseorang ada dalam di cerita itu, orang sesungguhnya akan melewati ini. Itu adalah nilai yang sangat besar, kecuali jika juri Anda percaya bahwa segera setelah kita mati, hal-hal yang kita alami tidak memiliki nilai lagi bahkan untuk keturunan-keturunan kita. Saya pikir itu adalah
nilai yang paling penting dalam debat hari ini, karena Anda perlu tahu siapa itu Anda, siapa itu ancestor Anda, siapa itu nenek-nenek moyang Anda. Anda perlu tahu tempat Anda dalam sejarah dan penderitaan historis tidak dapat dihapus. Ini langsung merespon pembicara pertama terkait harapan. Ini secara prinsip tidak adil karena ini menyembunyikan penderitaan minoritas. Itu tidak adil secara prinsip. Minoritas dapat mendapat harapan dengan kolektivisasi, dengan mengetahui respon mereka itu valid dan mereka tidak sendiri. Dan yang kedua, mereka tidak merespon sama sekali terkait argumen pembicara pertama saya terkait ilusi bahwa masalah telah diselesaikan. Orang-orang tidak akan merasa bahwa hal ini urgen untuk mengambil tindakan secepat mungkin, maka tidak akan ada perubahan di sisi Anda. Mereka katakan bahwa minoritas akan semakin didiskriminasi dan dianggap lemah. Namun bagaimana masyarakat dan minoritas merasakan urgensi untuk perubahan apabila ilusi yang diberikan Anda tidak mencakup fakta bahwa minoritas tetap sedang menderita. Kami rasa bahwa hal ini bukan suatu hal yang harus dianggap buruk. Framing dari sisi proposisi terlalu negatif hingga dianggap mereka minoritas adalah kelompok yang lemah. Yang ada bukanlah kelemahan, namun simpati yang kami dapatkan dari kaum komunal terhadap minoritas sebagai bentuk pengakuan bahwa suffering mereka itu nyata. Dan justru inilah yang menjadi wujud afirmasi bahwa trauma yang mereka telah alami di masa lalu itu nyata. Inilah yang bisa kami jadikan alat untuk mendapatkan semakin banyak dukungan bagi minoritas. Namun kami flip argumen mereka mengenai ini. Yang akan terjadi di sisi Anda adalah masyarakat kurang peka. Karena mereka hanya menganggap bahwa seni yang ditampilkan adalah berdasarkan sebuah hal yang imajinatif, yang bias terhadap opini penciptanya. Karena sesimpel bahwa bahwa hal itu tidak pernah terjadi, minoritas tidak akan mendapatkan perhatian yang diinginkan ataupun dukungan yang diinginkan dari komunal di sisi Anda. Karena Anda menanamkan narasi kepada mereka bahwa semuanya bersenang-senang saja, maka mereka akan merasa tidak harus ada perubahan, tidak akan peka terhadap masalah-masalah yang dihadapi minoritas yang terus berlanjut sampai sekarang seperti rasisme atau misogini. Yang selanjutnya mereka mengatakan bahwa orang tidak ingin mencari tahu tentang demonisasi. Ini adalah argumen utama mereka. Ini salah. Orang akan mendukung ketika kita menunjuk kepada musuh yang sama dan nuansanya adalah Anda tidak mendemonisasi semua orang. Anda mendemonisasi beberapa kelompok secara strategis. Mari kita lihat gerakan sosial yang berhasil mengumpulkan dukungan dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya Me Too Movement menyuruhkan para eksekutif kaya yang bertanggung jawab atas kasus pemerkosaan ini, bukan wanita yang berpakaian dengan cara yang salah, bukan korban individu yang terluka. Misalnya, dan Greta Thunberg berkata, bagaimana Anda berani, how dare you, kepada para eksekutif bisnis besar yang mewujudkan pemogokan sekolah Jumat di berbagai negara dan di seluruh dunia. Berkali-kali kami terbukti bahwa menunjuk musuh bersama adalah cara yang baik untuk mengumpulkan dukungan untuk perubahan yang diinginkan. Jika mereka tidak ingin demonisasi, mereka harus menerima bahwa tidak ada advokasi karena semua bentuk advokasi melibatkan demonisasi dan mereka harus berurusan dengan prinsip ini. Jadi Anda tidak mendemonisasi pelaku pelecehan seksual hanya karena Anda tidak ingin mendemonisasi. Jadi Anda tidak ingin menyalahkan polisi kulit putih misalnya, padahal memang fakta mereka melakukan kebrutalan polisi. Ini tidak masuk akal, tidak adil Anda menyembunyikan fakta penderitaan. Tidak, terima kasih. Dan yang ketiga, terkait simpati. Mereka bilang orang tidak ada simpati. Mereka tidak ada komparatif di sisi mereka mengapa orang bakal simpati. Pertama, di sisi mereka hal ini menyembunyikan sifat sebenarnya dari penindasan minoritas. Seringkali di distopia, di utopia ini menyamarkan kenyataan dan elit gerakan menggunakan utopia ini secara sengaja untuk menyembunyikan sifat sebenarnya dari penindasan terhadap individu-individu ini. Orang-orang tidak merasa simpati ketika melihat minoritas merayakan dan menari. Gambaran positif ini tidak menyampaikan perjuangan dan kesulitan yang dihadapi oleh minoritas. Pesan di sini mereka gagal mengatasi masalah sistemik dan ketidakadilan historis yang perlu diatasi melalui fokus pada protes, rasa sakit, dan cerita nyata tentang penindasan. Publik dapat benar-benar memahami dan merasa empati terhadap penyebabnya. Karena di pihak kami, pawai protes menciptakan hubungan langsung dan nyata dengan perjuangan dan ketidakadilan yang dihadapi oleh minoritas dan kelompok-kelompok tertindas. Pemandangan orang-orang yang berbaris dalam protes, membawa papan tanda, dan menyanyikan slogan perlawanan membuat penindasan menjadi nyata dan mendesak. Orang-orang lebih mungkin untuk bersimpati dan merasakan urgensinya ketika mereka melihat orang lain mengalami kesulitan ini dan berdiri melawan ketidakadilan. Namun emosi mentah yang ditampilkan di dalam pawai protes, kemarahan, frustasi, kesakitan membuat resonansi lebih dalam dan menumpuk rasa solidaritas dan empati. Ini yang kami dapatkan di sisi kami. Lebih lanjut, Anda tidak akan
mendapatkan dukungan seperti dukungan negara, donasi masyarakat ataupun bentuk perubahan lainnya karena yang sebenarnya Anda butuhkan. Karena apa yang Anda lihat pada dasarnya mereka sedang merayakan dan menari, mereka sudah baik-baik saja. Hal ini menciptakan rasa aman yang salah. Karena semua pesan yang disampaikan itu pesan yang positif bahwa mereka baik-baik saja sehingga saya masih menghabiskan uang negara untuk membantu mereka dan bukan orang lain. Kemudian Anda akan membuat mereka merasa sebagai parasit dalam masyarakat, bahkan lebih mereka bahkan tidak pantas mendapatkan uang karena Anda menggambarkan mereka sebagai orang-orang yang sudah sukses, namun mereka mendapatkan semua sumber daya negara sehingga orang-orang semakin marah tentang bagaimana imigran serakah di pihak mereka atau orang tidak percaya memberi donasi kepada penyebab orang Afrika Amerika misalnya yang menderita kekerasan polisi itu penting. Sebaliknya ketika kita menggambarkan mereka dalam kebutuhan mendesak dan orang-orang berkata iya maka masuk akal bahwa Anda harus mendapatkan uang dari pajak karena sebagai seorang ibu saya tahu betapa putus asanya saya untuk tidak memberi makan anak-anak saya dan oleh karena itu saya cenderung mendukung kebijakan Anda. Jadi karena fakta bahwa kita telah memutuskan siapa yang mencapai tujuan akhir yang paling diprioritaskan, kita sudah memenangkan debat hari ini. Di sisi mereka lebih lanjut, Anda menciptakan disonansi kognitif bagi publik. Di satu sisi gerakan ini meminta empati, dukungan dan tindakan yang mendesak untuk mengatasi rasisme sistemik, patriarki, kemiskinan dan diskriminasi. Di sisi lain, sifat perayaan dan kegiatan-kegiatan ini menunjukkan bahwa komunitas tersebut berkembang dan sudah bahagia. Ini mengarah pada disonansi kognitif di antara audiens. Oleh karena itu, orang-orang tidak mungkin untuk membantu di sisi Anda. Oleh karena itu, di sisi kami telah mencapai sebuah bentuk pelestarian sejarah dan dapat melindungi minoritas. Sangat bangga untuk berdiri di sisi oposisi. Oke, terima kasih atas pidatonya. Reminder buat teman-teman, waktu maksimal berbicara 7 menit 15 detik, jadi mungkin bisa cek timernya kalau misalnya udah overtime, dirampungkan saja pidatonya. Begitu. Memanggil pembicara ketiga dari tim pemerintah, waktu dan tempat dipersilakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Oke, preferensi interupsi verbal, tapi mohon jangan di spam. Saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Juri, keseluruhan kasus mereka itu bicara tentang bagaimana mereka mau menggambarkan adanya fakta yang status quo tentang bagaimana minoritas yang selalu didiskriminasi. Fakta yang mereka sebut adalah bagaimana minoritas selalu merasa bahwa mereka tertekan atau menggambarkan bagaimana supremasis minoritas yang ada status quo. Inilah representasi karya seni yang ada di sisi mereka ketika para minoritas mengadvokasikan. Artinya representasi karya seni yang ada di sisi mereka adalah mereka merepresentasikan seperti bagaimana minoritas di historikal, seperti mereka terus-menerus didiskriminasi dan sebagainya. Oke, seluruh prasyarat dari argumen sisi oposisi adalah bagaimana ketika mereka menunjukkan fakta, itu adalah bagaimana membuat bagaimana orang-orang itu akan cenderung peduli dan mereka cenderung membantu terhadap para minoritas tersebut. Namun apa? Saya rasa mereka tidak pernah menjelaskan bagaimana prasyarat argumen mereka terhadap kasus terbesar mereka untuk membuat orang-orang tahu fakta yang sedang terjadi dan cenderung mensolve itu. Mereka tidak pernah menjelaskan prasyaratnya apa. Tapi saya akan jelaskan prasyaratnya apa. Prasyaratnya adalah ketika pada akhirnya mayoritas tahu bahwa ada fakta yang cenderung mengintimidasi minoritas status quo ataupun di historikal mereka, saya rasa prasyarat untuk bagaimana mayoritas membantu ada bagaimana adanya simpati. Ini juga dijelaskan oleh mereka bahwa ya nanti orang-orang ketika tahu faktanya akan cenderung simpati kepada para minoritas tersebut. Namun satu, aku rasa dari P1 aku udah langsung nge-tackle kasus ini dan bagaimana simpati itu tidak akan pernah berjalan. Namun aku akan bahas lagi kenapa kasus simpati itu juga akan bisa. Satu, saya rasa kalaupun saya rasa prasyarat simpati yang pertama adalah bagaimana pada akhirnya ada kesamaan latar belakang dan ideologi. Contoh, kamu ada orang yang pro Palestina dan kamu cenderung simpati ke Palestina karena kamu punya ideologi yang sama seperti kamu ideologi Islam. Namun tapi artinya minoritas status quo seperti LGBT
LGBT, feminis dan sebagainya, mereka tidak punya latar belakang ataupun ideologi yang sama dengan minoritas yang ada, dengan mayoritas yang ada status quo. Mungkin ideologi LGBT itu berbeda dengan bagaimana ideologi masyarakat yang non LGBT, ataupun ideologi pada akhirnya orang-orang feminis itu cenderung berbeda dengan orang-orang patriarki, bukan? Sehingga prasyarat simpati untuk mendukung argumentasi mereka itu sama sekali nggak ada. Tapi prasyarat yang kedua adalah bagaimana ada cenderung perasaan terhadap sedih terhadap minoritas. Ini juga tidak bisa berjalan karena pada akhirnya perasaan sedih ini tidak bisa berjalan karena mayoritas status quo tidak pernah bisa merasakan kesedihan apa yang dirasakan oleh para minoritas. Artinya orang patriarki tidak pernah merasakan seberapa sulit dan seberapa sedih ditolak kerja dan lain sebagainya. Artinya kita bahas dari prasyarat argumentasi mereka tentang prasyarat tentang simpati itu juga tidak pernah bisa berjalan, dan ini adalah syarat bagaimana argumentasi mereka berdiri. Ketika kita sudah bisa menjelaskan kepada Anda kenapa simpati itu tidak bisa berjalan, sehingga seluruh kasus mereka tentang fakta yang harus dihadirkan agar mayoritas merasa simpati itu tidak bisa berjalan lagi, bukan? Tapi oke, klarifikasi. Satu, sebenarnya karya seni ini seperti apa? Karya seni ini menjadi representasi minoritas yang hadir satu kok. Tapi kedua, didemonisasi ini seperti apa? Didemonisasi ini artinya menganggap suatu aktor itu lebih jahat. Artinya minoritas menggambarkan historikal bahwa mereka selalu diintimidasi. Artinya mereka mendemonisasi suatu aktor mayoritas, bukan? Tapi dua, sebenarnya kasus mereka tentang validasi supperness itu sudah termitigasi sejak awal. Karena prasyarat validasi supperness adalah bagaimana ada simpati. Namun kami sudah tackle simpati sejak awal, bukan? Sehingga validasi mereka juga tidak bisa berjalan. Tapi tiga, kita tidak coba menutupi fakta. Yang kita coba gambarin adalah bagaimana mereka bisa berubah melalui representasi karya seni mereka. Tapi kenapa fakta itu masih hadir? Fakta itu masih hadir melalui bagaimana media koran, berita, dan sebagainya. Sementara yang kita bahas di sini adalah karya seni yang itu masih bisa di-counterbalance oleh koran ataupun televisi yang ada, bukan? Tapi kegagalan dari mereka. Satu mereka bilang orang-orang lebih interest baca karya seni yang fiksi, tapi di sisi lain mereka bilang karya seni itu buruk karena cenderung fiksi. Sehingga ini kasus yang menjatuhkan satu sama lain, bukan? Justru karakteristik mereka yang bilang kalau misal, oh ya, orang-orang cenderung suka fiksi, justru kita akan lebih menang di sisi kami, di sisi mereka soal bagaimana karakteristik orang-orang cenderung lebih suka fiksi, karena yang mereka bilang orang cenderung suka fiksi, inilah karakteristik yang mereka bawa, bukan? Tapi dua, saya rasa potret fakta seperti apa di sisi mereka itu masih sangat blurry. Mereka tidak menggambarkan bagaimana fakta-fakta status quo ataupun fakta-fakta historikal para minoritas yang ada status quo seperti apa seperti mereka melalui representasi karya seni mereka. Mereka tidak pernah menjelaskan ini. Namun sanggahan. Satu, mereka bilang bahwa mayoritas mereka akan berpikir bahwa masalah sudah terselesaikan di sisi kita. Mereka bilang mayoritas akan berpikir seperti ini. Tapi respon, saya rasa ini salah. Karena yang coba direpresentasikan oleh minoritas melalui karya seni mereka adalah menggambarkan bagaimana masa depan yang mereka inginkan. Jadi orang-orang tidak akan cenderung merasa, oh isunya selesai gitu aja. Ini nggak akan terjadi. Karena yang digambarkan adalah bagaimana apa yang mereka jadikan harapan masa depan mereka dan cenderung orientasi terhadap masa depan mereka terhadap apa yang mereka inginkan, bukan? Tapi B, pun saya rasa status quo juga masih ada aktivis status quo yang bergerak untuk sounding terhadap keinginan masa depan mereka yang bisa mengcounterbalance isu minoritas yang mungkin dianggap sudah solving oleh para mayoritas. Sehingga masih ada aktivis yang masih berjuangin bagaimana mereka mau kerja dan sebagainya, bukan? Tapi C, justru lebih buruk di sisi mereka. Karena ketika mereka gambarin historical kesulitan minoritas yang ada di status quo seperti feminis kesulitan karena narasi patriarki, ini justru akan membuat bagaimana mayoritas akan memvalidasi historical tersebut dan cenderung semakin menentang para minoritas karena mereka merasa, oh narasinya harus saya percaya karena ideologi saya, dan cenderung bagaimana membuat mereka akan semakin menentang para minoritas karena mereka memvalidasi fakta yang ada. Tapi dua, mereka bilang orang-orang cenderung akan mencari tahu isu apa yang terjadi karena di sistem mereka itu cenderung bersifat fakta. Saya rasa kan kecenderungan untuk mencari lebih lanjut itu tidak ada di sistem mereka. Karena mereka merasa bahwa pencarian terhadap minoritas itu bukanlah hal yang relevan bagi mereka. Kamu orang yang lahir dari agama mayoritas, kamu tidak akan cenderung untuk mencari relevansi ataupun isu-isu apa yang dihadapi oleh agama minoritas. Mending kamu belajar agama oleh agama mayoritas kamu aja. Tapi B, kalaupun sibuk mencari itu justru buruk. Karena mereka akan menemukan fakta-fakta kenapa kamu ditentang oleh mayoritas. Sehingga ujung-ujungnya apa? Ketika mereka mencari lebih lanjut pun atau mencari tahu isu yang sedang terjadi, ini justru buruk karena mereka akan memvalidasi dan mencari tahu apa yang sebenarnya membuat kamu ditentang oleh masyarakat, dan mereka akan memvalidasi pertentangan itu dan semakin membenci kamu sebagai minoritas. Inilah hal yang ada dan eksis di sisi oposisi. Tapi tiga, mereka mendukung mereka bilang kalau mereka nggak apa-apa didemonisasi. Tapi analoginya seperti ini, ketika Anda didemonisasi, mungkin Anda ambil contoh misal BLM di Amerika. BLM di Amerika menggambarkan bahwa aktor-aktor kulit putih di Amerika sangat jahat. Seharusnya akan menimbulkan kemarahan yang cenderung lebih besar dari bagaimana aktor-aktor kulit putih karena mereka merasa didemonisasi dan mereka dianggap sebagai aktor yang dari neraka. Inilah justru bagaimana menimbulkan pertentangan yang jauh lebih buruk dan akan membuat bagaimana minoritas semakin ditentang karena merasa bahwa ya minoritas orang yang lemah, namun kenapa mereka mendemonisasi saya? Namun selamat datang dalam kelas prinsip saya. Satu, mereka bilang isu tentang validasi supperness. Mereka bawanya harus berdasarkan fakta secara benar-benar terjadi dan dapat membuat mereka ditolong sehingga ini perlu. Tapi saya rasa mereka tidak pernah karakterisasi bagaimana fakta karya seni historikal yang ada di sisi mereka. Sehingga fakta apa yang mereka mau itu masih abu-abu. Tapi B, saya rasa fakta yang ada di masa lalu adalah menggambarkan misal bagaimana minoritas adalah aktor yang protagonis sementara mayoritas disebut sebagai villain dan aktor yang jahat dan antagonis. Tapi
weighing-nya adalah fakta seperti ini di masa lalu justru buruk karena akan membuat mayoritas merasa ditentang dan cenderung semakin membenci minoritas karena mereka menganggap bahwa oh ya saya sudah dianggap buruk oleh minoritas dan saya seharusnya menganggap mereka lebih buruk karena saya merasa sudah didemonisasi oleh mereka. Tapi C, kalaupun faktanya seperti bagaimana narasi-narasi patriarki di masa lalu yang membuat feminis dirugikan, tidak boleh bekerja, wanita tidak boleh bekerja, ini justru jauh lebih buruk karena membuat bagaimana mayoritas percaya bahwa oh narasi itu masih eksis dan saya harus membaca itu dan sehingga tidak ada counterbalance yang bisa menghalangi narasi ini. Justru semakin di sisi mereka kerugian tentang menghadirkan narasi yang melimitasi mereka itu justru semakin eksis dan tidak bisa pernah ada counterbalance-nya. Tapi D, kalaupun faktanya seperti menggambarkan minoritas feminis yang selalu telah kerja, ini justru buruk karena mereka selalu digambarkan oleh mayoritas. Oh ya, saya memvalidasi tentang bagaimana mereka tidak bisa bekerja. Karena pada akhirnya saya merasa bahwa itu memang kenyataan yang ada. Mereka juga bilang fakta ini penting karena itu untuk menggambarkan. Namun validasi status quo itu sudah eksis seperti melalui TV, berita dan sebagainya. Tapi yang coba kita sampaikan adalah ini akan membuat bagaimana minoritas itu akan termotivasi dan cenderung melupakan kesedihan akan seperti mereka. Sehingga di sisi kita tidak akan hilang gitu aja tentang bagaimana isu fakta-fakta mereka. Sehingga minoritas juga masih tak bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di sisi mereka dan tidak akan langsung overshadow gitu aja isunya. Tapi F pun simpati mereka juga tidak bisa berjalan yang menjadi prerequisite besar argumen mereka bagaimana orang-orang mau menolong. Karena kita mitigasi bahwa itu tidak relevan dengan mereka. Sehingga keseluruhan kasus mereka sama sekali tidak berjalan. Bangga jadi. Baik, terima kasih atas pidatonya. Sekarang memanggil pembicara ketiga dari tim oposisi, waktu dan tempat dipersilakan. Apakah terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Oke, preferensi saya buat interupsi bisa dikatakan lewat chat aja, tolong jangan nge-spam, dan oke. Sisi proposisi begitu membuat mayoritas di sisi kami begitu tidak memiliki simpati sampai saat mereka tidak akan mendapatkan apa-apa dari sejarah, tetapi mereka tidak menjelaskan mengapa di sisi mereka mayoritas bisa bersimpati pada hasil khayalan. Sadarilah bahwa sampai sekarang dunia seni masih didominasi oleh mayoritas. Jadi sisi proposisi tidak boleh semena-mena berkata bahwa masa depan optimis karya seni mereka akan otomatis apa yang minoritas inginkan ketika karya seni tersebut hasilnya dibuat oleh seorang mayoritas. Sadarilah Dewan Juri bahwa proposisi berkata simpati hanya muncul dari relevansi. Padahal ini jelas tidak benar. Apakah kita tidak akan menolong suatu korban dari hasil kasus pemukulan kalau kita seumur hidup tidak merasa pernah dipukuli seseorang? Tentu saja tidak. Jadi hasil dasar dari semua pembicaraan proposisi ini tidak bisa berdiri. Dua titik pertentangan utama yang bisa kita bawa dalam perdebatan kali ini adalah pertama, dampak dari karya seni ini ke mereka yang bukan minoritas dan dampak dari karya seni ini ke mereka yang memang minoritas. Pertama, dampak ke mereka yang bukan minoritas yang dibawa oleh proposisi dalam hal ini adalah beberapa hal. Pertama, mereka mengatakan bahwa mayoritas melihat bahwa minoritas itu lemah dan memang sudah sepantasnya kalau memang kita memperlihatkan karya seni dari pandang historis. Kami memiliki respon untuk ini. Pertama, ini tidak benar. Mengapa? Karena Dewan Juri, apakah pernah ada pengalaman di mana orang yang menonton film tentang perbudakan ras orang yang berkulit hitam atau penjajahan akan bangsa tertentu berpikir kalau memang ya sudah sepantasnya orang-orang tersebut harus diberlakukan demikian saja. Mereka seharusnya dipukuli dan dipaksa untuk bekerja seharinya tanpa bayaran yang sepantasnya. Tentu saja tidak. Dan kedua, dalam sudut pandang historis yang diperlihatkan bukan hanya kesusahan minoritas saja, tetapi juga keberhasilan mereka dalam sejarah dan penemuan-penemuan yang berhasil mereka lakukan untuk bangkit dari opresi. Hal ini semua tetap merupakan fakta dari sejarah yang bisa ditampilkan. Jadi jangan seenaknya proposisi langsung menganggap bahwa semua sejarah minoritas cuma bisa memperlihatkan kalau minoritas itu orang yang lemah dan harus diperlakukan dengan kasar. Kedua, hal yang mereka katakan adalah mayoritas akan didemonisasi sehingga tidak mau menyaksikan karya seni yang dikeluarkan. Sudah dikatakan oleh pembicara kedua saya kalau ya sudah kalau mayoritas harus didemonisasi. Yang penting di sini mereka harus menyadari bahwa mereka harus berubah dan bahwa mereka yang sekarang itu harus berbeda dengan mereka yang dulu yang memang berlaku jahat terhadap mereka yang minoritas. Kami juga memiliki respon bahwa mereka katakan ini tidak benar. Tentu, mayoritas tetap mau mengonsepsi karya seni tersebut karena mereka sadar bahwa apa yang diperlihatkan itu memang kenyataan. Wajar kalau Anda menolak melihat sebuah karya seni karena Anda dituduh dan disalah-salahkan dalam karya seni tersebut. Tetapi, kalau dalam hal ini tujuan itu memang benar, maka hanya mereka memiliki pikiran rasisme dan yang memang mau menekan minoritas yang akan menolak untuk menyaksikan karya seni tersebut. Yang terakhir, kalaupun apa yang mereka katakan ini benar, apakah kesadaran diri kalau kelompok Anda telah membuat kesalahan bukan merupakan langkah pertama yang sangat vital dalam hal mereka untuk mulai bisa memberi toleransi kepada kelompok yang minoritas dalam sejarah mereka yang skala ini? Kalau langkah ini tidak dapat dilakukan, maka tidak ada gunanya melakukan advokasi minoritas sama sekali. Kami membawa dalam hal ini terima kasih, yaitu dukungan yang lebih banyak untuk advokasi minoritas. Jadi ekstensi dalam hal ini adalah mengapa advokasi minoritas lebih berhasil di sisi kami. Tesis dari hal ini adalah tujuan dari advokasi tentunya adalah untuk menarik pendukung yang banyak atas tujuan kita. Tetapi selain itu juga bertujuan untuk memberitahu dan mengajari sesuatu kepada kalangan banyak. Kedua hal ini berhasil dilakukan oleh sisi kami karena 3 alasan. Pertama, kami membawa kejujuran. Orang akan jauh lebih terdampak dan berefek ketika mereka dihadapkan dengan sebuah fakta atau hal yang nyata. Hal yang terjadi di sisi kami ketika karya seni merupakan hasil dari suatu peristiwa buruk yang benar-benar memang terjadi.
Opresi yang dialami oleh minoritas adalah kenyataan yang bisa diperlihatkan kepada kalangan orang banyak. Kedua, kami membawa efek edukasi dan pelajaran, yaitu dua hal. Pertama, ketika suatu hal diberikan label sebagai bersejarah atau melihat pada sejarah, maka orang akan jauh lebih mudah untuk melihat karya seni tersebut bukan hanya sebagai hiburan, melainkan sebagai sumber edukasi dan informasi juga. Ketika inilah baru informasi dan pesan dari karya seni tersebut dapat melekat pada pikiran orang-orang. Kedua, bandingkan ini dengan sisi proposisi, di mana karya seni akan tetap mendapat label dan julukan sebagai karya fiksi, karena memang identitasnya merupakan hasil khayalan dari orang-orang saja, maka akan jauh lebih sulit bagi pesan dan informasi untuk disalurkan pada film mereka, karena khalayak umum akan menganggapnya sebagai hiburan saja dari karya seni yang mereka nikmati. Alasan yang ketiga adalah karena kami membangkitkan rasa empati dari yang mengkonsumsi karya seni tersebut. Rasa empati dan simpati muncul terutama ketika kita melihat bahwa ada seseorang yang mengalami kesusahan dan membutuhkan bantuan, bukan hanya dari dasar relevansi doang. Di saat hal ini ditampilkan kepada kalangan mayoritas melalui karya seni, barulah akan muncul dorongan bagi kalangan mayoritas ini untuk mau menolong, karena mereka melihat bahwa ada suatu kelompok yang memang mengalami kesusahan. Dampak di sini adalah dapat kita lihat di sini bahwa pada sisi kami akan jauh lebih mudah bagi kalangan mayoritas yang belum pernah mengalami apa yang minoritas alami dalam sejarahnya dapat tetap mengambil pengalaman dan peristiwa yang mereka lihat sebagai suatu pelajaran dan hal yang benar-benar terjadi. Bandingkanlah dengan sisi proposisi, di mana mereka menampilkan kondisi minoritas melalui masa depan yang optimis saja. Maka dua hal akan terjadi. A, itu karya seni mereka hanya diambil sebagai karya fiksi saja, yaitu suatu hal yang tidak nyata. Dan B, bahwa karya seni mereka adalah hiburan dan hanya diambil sebagai hiburan yang harus dinikmati saja. Kesimpulan di sini adalah sisi kami memastikan bahwa pihak mayoritas mengetahui dan memahami dengan jelas apa yang dialami oleh pihak minoritas. Bebannya di sini adalah kemungkinan advokasi minoritas untuk berhasil ada di sisi kami. Mengapa? Pada sisi proposisi, dua hal akan terjadi. Pertama, mereka berusaha untuk meyakinkan orang-orang bahwa label fiksi itu harus diambil dengan serius, padahal sudah sebagai jati dirinya itu fiksi yang untuk dinikmati oleh orang-orang sebagai hiburan. Dan kedua, bahwa mereka ingin membuat orang yang merasa bahagia dan senang setelah melihat gambaran minoritas untuk berubah otomatis menjadi orang yang berpikir bahwa kehidupan minoritas itu buruk. Sekarang padahal hal tersebut bertentangan langsung dengan apa yang baru mereka saksikan. Bandingkanlah dengan sisi kami di mana dua hal terjadi. Pertama, orang melihat langsung kesengsaraan dan kesusahan minoritas. Jadi mereka merasakan empati akan apa yang terjadi pada minoritas dan memahami apa yang dirasakan oleh mereka. Kedua, perjuangan minoritas yang dilakukan pada masa sekarang tidak dihiraukan dengan alasan bahwa sekarang keadaannya sudah cukup baik karena apa yang mereka lihat di suatu karya seni itu baik. Jadi pertengahan dengan kedua, yaitu dampak dari karya seni ini ke mereka yang minoritas. Yang dibawa oleh proposisi di sini adalah di mana mereka hanya melindungi minoritas yang sudah sukses berhasil dan menghiraukan mereka yang masih sangat rentan terhadap brutalitas polisi sekarang ini tidak dilindungi sama sekali. Mereka menyatakan bahwa mereka merasa bahwa diri sendiri memang pantas lemah adalah hal yang akan dialami oleh minoritas di sisi kami. Dua respon. Pertama, hal ini tidak benar. Kalau proposisi memiliki sedikit saja logika dan perasaan, maka mereka akan mengetahui kalau manusia mana yang tidak akan menyukai perasaan ditindak maupun dikerasi oleh orang lain dalam kelompoknya. Inilah mengapa revolusi dan perlawanan bisa terjadi dalam sejarah, karena orang tidak senang merasa ditindaki demikian dan ditindaki seenak-enaknya. Kedua, kami bisa balik situasi ini, yaitu di sisi proposisi yang akan terjadi dalam minoritas akan menganggap bahwa apa yang mereka miliki sekarang itu sudah cukup, bahwa masa depan optimis itu hanyalah sebuah fiksi dan khayalan yang bisa terjadi di karya seni saja. Kami membawa dua hal dalam titik pertentangan ini, yaitu presentasi minoritas dan kedua yaitu pelestarian sejarah minoritas. Kami memenuhi apa yang minoritas butuhkan. Tesis dari hal ini adalah melalui advokasi minoritas ini, tentunya yang dibutuhkan dalam hal ini adalah penyebaran akan informasi dan kesadaran akan keadaan minoritas. Alasan kami melaksanakan dua hal ini akan dua hal. Pertama, kami memiliki pelestarian sejarah minoritas. Kalau dalam hal sejarah kalangan kelompok Anda mengalami kesusahan dan penekanan dari sekitar, maka mustahil bagi Anda untuk mau melupakan saja hal tersebut telah terjadi. Anda ingin orang-orang di sekitar untuk ingat akan kejahatan apa yang telah mereka lakukan pada kelompok kalian dan kesengsaraan kalian, serta selain itu perjuangan yang telah kalian lakukan untuk bisa bebas dari ketekanan tersebut. Kemudian masuk ke dalam poin kedua, yaitu menghargai perjuangan minoritas. Sadarilah bahwa karya seni di mana kalangan minoritas langsung saja diperlihatkan dalam masa depan yang optimis dan baik itu sama saja dengan usaha untuk menyepelekan dan menghiraukan perjuangan yang telah dilakukan oleh minoritas untuk bisa sampai pada tahap tersebut. Perjuangan tersebut harus dihargai dan harus disadari bahwa proses untuk sampai pada tahap tersebut itu baik itu teguh dan penuh kekesusahan, tidak diserahkan dengan gratis saja kepada minoritas untuk bisa mereka ambil seenaknya. Dampaknya di sini adalah sisi kami memastikan bahwa perasaan minoritas dapat sepenuhnya diperlihatkan dan dipresentasikan melalui karya seni advokasi pada sisi kami. Komparatifnya adalah bandingkanlah minoritas sisi mereka di mana dua hal terjadi. Pertama, perjuangan mereka sepenuhnya telah dihapus dan bukan dijadikan fokus lagi dan malah diganti dengan fiksi oleh mayoritas dominan karya pembuat karya seni, yaitu mereka berkulit putih yang membayangkan apa kondisi ideal bagi minoritas tanpa belajar akan kesesaran mereka dalam sejarah. Dan kedua, sejarah kesusahan mereka dilupakan dan orang-orang mayoritas di sekitar mereka seenaknya menganggap bahwa kehidupan mereka ini sudah cukup bagus dan cukup baik. Oleh karena itu, saya pun sangat bangga untuk bisa berada di sisi oposisi. Terima kasih atas pidatonya. Sekarang memanggil pembicara penyimpul dari tim oposisi, waktu dan tempat dipersilakan.
Saya akan mulai pidato saya dalam hitungan 3, 2, 1. Masalah dari pihak pemerintah adalah mereka sangat mengabaikan kasus kami. Mereka tidak komparatif, seluruh kasus mereka merupakan sebuah kasus yang negatif. Mereka hanya mengatakan bahwa di pihak kami tidak akan bisa simpati, tapi tidak pernah di sisi mereka menjelaskan atau membuktikan mengapa hal tersebut menarik urgensi bagi orang untuk bertindak, untuk benar-benar berdonasi. Ketika Anda menggambarkan minoritas sebagai sukses, itu memberikan sebuah ilusi bahwa masalahnya telah terselesaikan. Dewan juri, tanyalah pada Anda diri sendiri pertanyaan yang sederhana ini. Apakah Anda lebih bersimpati dengan korban kekerasan polisi atau dengan Kamala Harris? Tentunya yang pertama bukan, karena manusia bersimpati terhadap rasa sakit, karena mereka memiliki pengalaman kolektif yang sama yang telah mengalami rasa sakit di masa lampau. Dewan juri, tolonglah catat beberapa kesalahan fatal yang dalam kasus sisi pemerintah. Yang pertama, mereka tidak pernah merespon sama sekali mengenai argumen pembicara pertama kami terkait ilusi bahwa masalahnya yang sudah bahwa akan menciptakan sebuah ilusi bahwa masalahnya sudah selesaikan di sisi mereka. Dan orang memiliki harapan palsu padahal hal tersebut salah. Orang-orang tidak akan merasa bahwa hal ini urgent untuk mengambil tindakan secepat mungkin, maka tidak akan ada perubahan di sisi Anda. Dan yang kedua, mereka mengatakan bahwa simpati adalah prerequisite dari seluruh argumen kami. Ini tidaklah benar sama sekali, mengingat kembali bahwa kami sudah menjelaskan bahwa orang ketika mereka membaca atau menonton mengenai kejadian bersejarah yang telah terjadi, mereka akan berpikir bahwa kejadian tersebut bisa terjadi lagi pada mereka diri sendiri, sehingga keluarga mereka bisa mengalaminya lagi, sehingga mereka ingin mencegah hal tersebut sebelum terjadinya lagi. Namun saya akan beralih pada titik pertentangan yang pertama mengenai dampak terhadap mereka yang berasal dari mayoritas. Yang telah dibawa dari sisi pemerintah setidaknya dua hal, yang yaitu mayoritas akan melihat bahwa minoritas terlihat lemah dan sepantasnya, dan orang tidak akan memiliki rasa simpati. Apa respon sisi kami terhadap semua itu? Yang pertama, sisi pemerintah, tolonglah bersikap realistis dalam debat ini. Apakah Anda pernah melihat seseorang ketika mereka menonton sebuah film mengenai perbudakan ras kulit hitam atau penjajahan dan kemudian berpikir, oh mereka memang seharusnya diperlakukan seperti itu? Tentunya tidak. Dewan juri, tolong sadarilah bahwa seluruh pernyataan dari sisi pemerintah hanyalah berdasarkan klaim tanpa dasar apapun. Mereka menyatakan bahwa saat orang menonton sebuah film, mereka akan berpikir bahwa mereka memang seharusnya diperlakukan seperti itu, namun mereka tidak menjelaskan bagaimana proses hal ini dapat terjadi atau apa yang menyebabkan seorang untuk berpikir seperti itu. Sehingga pernyataan kami masih berdiri. Namun masalahnya di sini adalah bagaimana masyarakat akan merasakan urgensi untuk perubahan apabila ilusi yang Anda sendiri sedang berikan tidak mencakup fakta bahwa minoritas sedang menderita. Hal ini sangatlah buruk karena framing dari sisi pemerintah terlalu bersikap negatif sehingga dianggap mereka lemah. Namun apa yang akan terjadi bukanlah kelemahan, namun simpati karena pengakuan bahwa penderitaan mereka adalah hal yang nyata. Namun untuk yang kedua, kekurangan utama di sisi pemerintah adalah bahwa mereka tidak komparatif di sisi kami. Namun saya akan lanjut bahwa pembicara kedua saya telah mengalahkan kasus mereka dengan membawa ilusi mengapa orang-orang cenderung membutuhkan kekuatan untuk mendemonisasi musuh bersama. Mari kita lihat gerakan sosial yang telah berhasil mengumpulkan dukungan dalam beberapa tahun terakhir, seperti yang Me Too Movement yang menyuruhkan para eksekutif kaya yang bertanggung jawab atas kasus pemerkosaan ini. Bukan wanita yang berpakaian dengan cara yang salah, bukan individu yang terluka. Bernie Sanders menyalahkan bahwa seperti 1% misalkan teratas bahwa tidak adanya ketidaksetaraan, bukan 99% yang meresap ke dalam masyarakat. Dan Greta Thunberg berkata bahwa bagaimana Anda berani atau how dare you kepada para seluruh masyarakat dan kepada para eksekutif bisnis besar yang mewujudkan pemogokan sekolah Jumat di berbagai negara dan di seluruh dunia. Selain itu mereka juga tidak membuktikan mengapa kita mendemonisasi semua orang dan yang tidak mungkin karena kita akan strategis. Namun bahkan jika benar, sangat penting secara prinsip bahwa Anda tidak dapat menyembunyikan fakta bahwa polisi kulit putih bertanggung jawab atas kebrutalan polisi. Saya akan lanjut, jika mereka menentang demonisasi, mereka menentang semua bentuk advokasi. Karena semua gerakan sosial berhasil berfokus pada isu-isu dan ada 3 alasan kemungkinan mengapa. Yang pertama, saya sudah memberitahu Anda bahwa hal ini menyembunyikan sifat sebenarnya dari penindasan. Seringkali perayaan-perayaan ini menyamarkan kenyataan dan elit gerakan menggunakan perayaan ini secara sengaja untuk menyembunyikan sifat sebenarnya dari penindasan yang telah dihadapi individu-individu ini. Dan orang-orang tidak merasa simpati karena mereka melihat minoritas merayakan bahwa mereka sudah ditindas dan lain-lain. Gambaran positif ini tidak menyampaikan perjuangan dan kesulitan yang sedang dihadapi oleh mereka. Dan pesan ini dapat gagal mengatasi masalah sistematik dan ketidakadilan secara historis yang perlu diatasi melalui fokus terhadap masalah-masalah nyata, penderitaan yang mereka telah alami. Kita dapat menarik simpati di sisi kami. Dan semua poin yang saya bawa sangat bangga di sisi oposisi. Terima kasih untuk pidatonya. Sekarang untuk menutup keseluruhan debat, memanggil pembicara penyimpul dari tim pemerintah, waktu dan tempat dipersilakan.
4 poin kegagalan dari sisi oposisi. 1, kami rasa mereka itu asumtif di momen mereka bilang bahwa pada akhirnya validasi kesedihan dan sebagainya itu nggak ada di sisi kami. Ini dismisif karena pada akhirnya hal ini bukanlah hal yang kita debatin, bukan Dewan. Jadi kami rasa di momen mereka bilang bahwa pada akhirnya mereka bisa nyari buku, artikel, fakta dan sebagainya, berarti ini udah cukup buktiin kalau misalnya validasi itu masih ada karena kesusahan, karena pada akhirnya orang-orang masih bisa cari artikel dan sebagainya, bukan Dewan. Jadi karena kesusahan mereka masih dipotret dari hal tersebut. Yang kami mau ubah itu adalah karya seni untuk advokasi yang nantinya akan disebar ke masyarakat untuk melihat minoritas, bukan Dewan. Jadi demi pada akhirnya mencapai advokasi yang jauh lebih luas dan jauh lebih mencangkup area yang luas, karena pada akhirnya ini adalah tujuan advokasi itu sendiri. Namun yang kedua, mereka juga bilang bahwa pada akhirnya di sisi kami bakal banyak yang nonton tapi fiksi doang dan sebagainya, nggak akan ada yang mau lakuin itu tersebut dan sebagainya. Kami rasa nggak apa-apa, karena ya pada akhirnya dari awal tujuan kami untuk menarik orang lebih banyak, terus nantinya ketika mereka udah punya pikiran bahwa minoritas itu adalah orang yang mampu, mereka nggak akan dicap lemah terus menerusan, bukan Dewan. Jadi dan buat minoritasnya juga nggak akan, dan buat minoritas juga akan lebih termotivasi untuk terus naik dan nggak sedih-sedihan terus ketika pada mereka terus dipotret sebagai orang yang suffer misalnya sebagainya. Namun kegagalan ketiga, mereka juga nggak pernah jelasin apa signifikansi dari historis ini. Padahal rehabilitasan dan sebagainya, tujuan orang-orang baca dan sebagainya itu dari mitigasi habis-habisan di sisi kami. Nggak pernah jelas tujuan mereka itu apa, tapi komparisinya di sisi kami udah jelasin kan pada akhirnya walaupun ada banyak yang baca juga nantinya malah walaupun banyak yang baca fakta dan sebagainya kena historis dan sebagainya, ini juga malah akan buruk karena orang-orang minoritas akan terus-terusan dianggap lemah misal, dan malah buat orang minoritas juga percaya bahwa mereka adalah orang lemah dan sebagainya. Tapi kegagalan keempat, mereka juga bawa kasus tentang bagaimana akan tetap ada apresiasi usaha minoritas dan sebagainya. Tapi kalau misalnya di momen mereka nunjukin kalau mereka adalah orang-orang yang terus-terusan susah dan sebagainya, bahkan di karya seni mereka dipotret sebagai orang yang susah, ya semua usaha orang-orang yang minoritas yang mau jadi parlemen dan sebagainya itu bakal hilang karena pada akhirnya orang-orang akan terus menganggap bahwa mereka adalah orang yang susah dan harus terus dikasihani tanpa ada apresiasi bahwa mereka udah berusaha sebesar itu sampai mereka mempunyai mimpi yang sebesar itu misalnya sebagainya. Namun mari masuk ke ranah komparasi saya tentang advokasi mana yang akan jauh lebih berterima, bukan Dewan Juri. Apa yang telah kami buktikan di dalam perdebatan kali ini? 1, kami bakal nunjukin ke orang-orang bahwa pada akhirnya kami optimis dan sebagainya. Kami rasa ini akan jauh lebih bisa terjalankan atas 3 level analisis yang udah kami buktikan. 1, ini akan jadi motivasi untuk minoritas itu sendiri untuk pada akhirnya percaya bahwa mereka bisa maju ke depan terus. Tapi yang kedua, kami rasa juga P2 kami udah buktiin kalau misalnya hal-hal kayak gini tuh jauh lebih menarik penonton, karena pada akhirnya masa depan optimis itu relate ke semua orang dibandingkan masa lalu yang nggak semua orang punya hal-hal yang sama misalnya dan sebagainya. Tapi yang ketiga, mereka juga bilang kalau di sisi kami itu bakal banyak yang nonton kena fiksi dan sebagainya. Tapi ya udah, sisi kamu aja udah validasi kalau sisi kami itu bakal banyak yang tertarik yang nantinya bisa jadi awal bagi semua benefit yang udah kami jelasin dari awal, bukan Dewan. Jadi tapi komparasinya di sisi kamu, yaitu validasi yang kamu mau itu adalah realitas, fakta, empati dan sebagainya. Ya memang empati dan sebagainya ini bisa ngasih hal yang bagus untuk minoritas, tapi ada hal yang kosong di sini. Empati bisa ngasih awareness dan sebagainya, tapi cara untuk orang munculin empati aja nggak pernah dijelasin, padahal ini udah dimitigasi habis-habisan. 1, untuk munculin empati Anda butuh reliabilitas yang tinggi, tapi nggak semua orang punya reliabilitas itu karena nggak berasal dari background yang sama misalnya dan sebagainya. Tapi yang kedua, mereka juga malah dukung demonisasi mayoritas. Jadinya Anda malah bikin orang-orang yang Anda mau minta bantuannya malah makin nggak suka sama Anda, karena pada akhirnya Anda malah mendukung demonisasi yang ada di sini, bukan Dewan. Jadi padahal tujuan advokasi adalah untuk mencari suara mayoritas untuk pada akhirnya mendukung Anda juga untuk merubah perlakuan Anda, tapi Anda malah mendukung mereka untuk pada akhirnya semakin membenci Anda misalnya dan sebagainya. Namun ini udah cukup untuk pada akhirnya buktiin kenapa pada akhirnya empati itu gak akan terjadi di sisi mereka. Tapi lebih lanjutnya, kami juga udah jelasin kenapa pada akhirnya walaupun empati ini terjadi, ini akan tetap buruk. 2 hal. 1, justru ketika pada akhirnya orang-orang tahu dan nyari-nyari fakta terus akan hal ini bakal bikin orang-orang itu tahu apa yang pada akhirnya membuat mereka didiskriminasi misal dan sebagainya. Ya justru ini bakal bikin clash lagi bagi orang-orang yang setuju dan gak setuju. Narasi-narasi itu akan tetap hidup, ada yang setuju dan enggak, dan justru malah bikin ini masalah makin rumit dan sebagainya. Tapi yang kedua, justru ini malah bikin minoritas-minoritas itu dianggap lemah karena pada akhirnya mereka terus-terusan minta validasi bahwa pada akhirnya mereka adalah orang yang paling suffer misalnya dan sebagainya. Padahal di status quo ini bukanlah tujuan mereka lagi. Banyak minoritas yang pada akhirnya sudah berusaha untuk join parlemen misal, ataupun sudah berusaha untuk masuk ke dalam area-area tinggi pemerintahan dan sebagainya. Tapi ini nggak akan pernah dilihat karena pada akhirnya orang-orang terus termakan bahwa mereka adalah orang-orang yang susah, yang selalu minta tolong dan sebagainya. Ini adalah hal yang mau kami ubah dalam perdebatan kali ini, bangga menjadi praposisi. Terima kasih atas pidatonya. Pidato tadi mengakhiri babak perempat final hari ini. Terima kasih banyak teman-teman. Boleh tunggu di main room untuk hasil perdebatannya. Terima kasih. Untuk juri panel ke breakout room 6 ya kita.